Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas mengenai ilmu pengetahuan. Ilmu adalah kehidupan bagi pikiran, dari Abu Bakar As-Siddiq. Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Dari Imam Syafi'i. Anggota kelompok Muhammad Eko L200-200-137, Zulafin Roshidah L200-200-140, Syifaul Kolbi L200-200-141, Isnaini Intan Nur Hisanah L200-200-147. Di sini saya Zulafin Roshidah akan menjelaskan tentang pengertian ilmu pengetahuan. Istilah ilmu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Science berasal dari bahasa Latin scientia yang diturunkan dari kata scare yang berarti mengetahui atau to know, dan belajar atau to learn. Maka ilmu dapat berarti usaha untuk mengetahui atau mempelajari sesuatu yang bersifat empiris dan melalui suatu cara tertentu. Sedangkan istilah pengetahuan atau knowledge menurut Muhammad Hatta dalam bukunya Pengantar ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan membedakan antara ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan didapatkan dengan pengalaman yang kemudian disebut pengetahuan pengalaman atau pengetahuan saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Syifaul Kolbi. Yang selanjutnya yaitu perintah mencari ilmu. Iqra. Iqra adalah perintah untuk membaca. Membaca adalah pintu pertama dibukakannya ilmu pengetahuan. Orang-orang yang membaca adalah orang yang mengamalkan ayat tersebut sekaligus menjadi orang yang insya Allah pandai. Kata Iqra disebutkan 6 kali dalam Al-Quran yang tersebar dalam 4 surat, yakni Quran Surat Al-Isra ayat 14, Quran Surat Al-Alaq ayat 1 dan 3, Quran Surat Al-Haqqah ayat 19, Quran Surat Al-Muzammil ayat ke-20. Jadi Iqra sendiri yaitu perintah pertama yang diturunkan oleh Allah seperti itu kepada umat manusia. Terus yang kedua yaitu lantas ilmu macam apa yang harus dicari? Menurut Mahdi Gulsiani dalam bukunya yang berjudul The Holy Quran and the Science of Natural tahun 1986 memberikan jawaban konkret bahwa ilmu yang harus dicari atau dipelajari adalah A. Ilmu yang dapat meningkatkan pengetahuannya akan Allah. B. Ilmu yang efektif dapat membantu mengembangkan masyarakat Islam dan merealisasikan tujuan-tujuannya. C. Ilmu yang dapat membimbing orang lain ke jalan yang benar. D. Ilmu yang dapat memecahkan berbagai problem di masyarakat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya Isnaini Intan akan menyampaikan ciri-ciri orang berilmu. Yang pertama, tidak sombong. Semakin tinggi ilmu yang dimiliki, semakin orang itu rendah hati. Karena mereka sadar bahwa ilmu tinggi yang didapatkan hanyalah titipan dari Tuhan yang Maha Tinggi. Yang kedua, tidak banyak bicara. Ciri orang seperti ini adalah mereka tidak pernah mengumbar kalau dirinya punya ilmu tinggi. Lebih baik kita diam dan terlihat bodoh daripada banyak bicara, dan pada akhirnya akan lebih kelihatan sangat bodoh. Kemudian yang terakhir adalah berakhlak mulia. Seorang yang memiliki ilmu tinggi maka akan tinggi pula akhlaknya. Tidak mudah emosi, tetap rendah hati, dan suka membantu orang yang membutuhkan. Juga semakin beriman dan bertakwa kepada Sang Pencipta. Kemudian selanjutnya ada kedudukan orang yang berilmu. Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.